25, aku akan membawanya pada kesengsaraan. Cynthia menatap kedua mata Bastian dalam-dalam. Dan kemudian dia menepuk lengan atas kakak iparnya itu seraya berkata, kenapa kamu jadi tegang begitu? Santai saja, ayo kita cari tempat duduk. Wanita yang mengenakan mini dress berwarna putih itu, dengan percaya dirinya melangkahkan kakinya seperti dia sudah sangat familiar dengan klub malam ini. Padahal, ini adalah pertama kalinya dia memasuki tempat paling prestisius yang digandrungi oleh para konglomerat dari berbagai umur. Bastian kemudian melangkahkan kakinya mengikuti Cynthia dengan perasaan yang tidak enak. Seorang pelayan menghampiri lalu dia mengarahkan Cynthia dan Bastian ke tempat VIP di diskotik. Bastian masih tidak bisa tenang dengan identitasnya yang terkuat oleh sang adik ipar. Dia terus mencari alasan yang tepat agar dia bisa membantah kebenaran yang sudah diketahui oleh Cynthia. Ketika baru duduk di sofa panjang yang berbentuk setengah lingkaran, Bastian menoleh ke arah Cynthia yang sedang memasak menu. Cynthia, Bastian memanggil. Ada apa? Tanya Cynthia dengan mata yang terus menatap menu makanan. Aku harus meluruskan sesuatu yang kamu pikirkan. Aku bukanlah pemilik Red Light Club. Memang sebenarnya sangat menyenangkan kalau ada orang yang mempercayai kalau aku ada orang yang memiliki harta. Tapi aku nggak bisa berbohong seperti itu karena kalau kabar ini meluas dan pemilik asli Red Light Club mendengarnya, aku akan terkena masalah, kata Bastian, serius. Cynthia menoleh ke arah Bastian. Lalu, dia berkata, memangnya kamu pikir aku orang bodoh yang gampang dibohongi? Sudahlah nggak perlu ditutupin lagi, ini bukanlah aib tapi sesuatu yang perlu dibanggakan. Setelah mengatakan itu, Cynthia tertawa kecil. Lalu dia berkata, aku masih nggak percaya, seorang pria yang tidak berguna selama 3 tahun ini ternyata pemilik klub terbesar di Jakarta. Hebat. Bastian makin pusing. Rambutnya pun dia tarik ke belakang dengan cukup keras, memaksa otaknya berpikir lebih agar bisa mencari alasan yang membuat Cynthia bisa percaya kalau dia bukankah memiliki Red Light Club. Kemudian Bastian menunjuk pelayan yang ada di hadapannya seraya berkata, apa kamu mengenalku? Apa aku ini adalah pemilik klub malam ini? Secepat kilat sang pelayan menggelengkan kepalanya sambil berkata, bukan. Pemilik klub ini adalah orang Jerman. Dan aku baru pertama kali bertemu dengan Bapak. Cynthia terkejut dengan jawaban pelayan itu. Dia pun menaruh daftar menu di atas meja dan menatap kedua mata pelayan itu dengan sangat tajam. Apa yang kamu katakan itu benar? Pemilik klub malam ini orang Jerman. Tanya Cynthia. Betul, Bu. Semenjak berdiri sampai saat ini penduduknya hanya satu. Orangnya tinggal di Jerman dan dia sangat jarang sekali datang ke sini. Mungkin sudah setahun belakangan dia nggak pernah mengunjungi. Kalau ibu tidak percaya, mari ikut ke ruang karyawan untuk melihat foto dari pemilik klub malam ini, jelas pelayan itu. Bastian tersenyum. Dia sangat puas dengan jawaban dari anak buahnya itu yang sangat meyakinkan. Bonus besar akan kuberikan jika Cynthia percaya, batin Bastian. Cynthia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jawaban dari si pelayan sangat meyakinkan. Baru mengajak untuk melihat bukti foto, sudah membuat semuanya jelas dan meyakinkan. Tidak perlu lagi dibuktikan. Kamu percayakan. Sudahlah jangan membahas masalah ini lagi. Kita bahas yang lain saja, ujar Bastian. Walaupun sudah sangat jelas, tapi Cynthia tidak percaya begitu saja. Firasatnya sangat kuat. Dan lagi, dia tidak bisa begitu saja mengabaikan informasi yang diberikan oleh temannya dan juga kejadian pada saat ulang tahun sang mama. Hadiah yang diberikan oleh Bastian bukanlah barang yang murah dan dapat dibeli oleh Bastian yang miskin. Jika bukan pemilik Red Light Club, bagaimana mungkin Bastian bisa membelinya? Cynthia saat ini tidak mempertanyakannya masalah itu kepada Bastian, dia tahu kakak iparnya itu akan menyiapkan jawaban-jawaban yang tidak terduga dan dapat membungkamnya. Dan kini dia berpikir untuk membuat Bastian mabuk terlebih dahulu, barulah setelah itu dia bertanya sebebas mungkin. Dengan keadaan mabuk, orang cenderung berbicara lebih jujur saat ditanya. Kamu mau pesan apa? Tanya Cynthia kepada Bastian. Bastian mengambil daftar menu yang berupa tablet pintar. Kamu pesan 2 botol wine. Banyak sekali. Apa kamu yakin bisa menghabiskannya? Tanya Bastian. Sudahlah, aku ingin mentraktirmu minum juga.
Kita habiskan malam ini dengan bersenang-senang. Kamu nggak perlu khawatir, aku yang akan membayarnya, kata Cynthia. Bastian tidak berkata apa-apa. Dia pun mengembalikan daftar menu kepada si pelayan. Dan pelayan itu pun langsung bergegas ke belakang untuk menyiapkan pesanan. Tidak lama berselang pesanan mereka berdua pun tiba. 2 botol wine dan 2 porsi kentang goreng disajikan di atas meja. Cynthia menuangkan wine ke dalam gelas sampai penuh. Dan dia berikan kepada Bastian. Ayo minum, jangan malu-malu. Seru Cynthia. Kemudian Cynthia menuangkan wine ke dalam gelasnya dan hanya diisi 1/4 gelas saja. Cynthia mengangkat gelas miliknya untuk bersulang dengan Bastian. Keduanya pun berselang dan meminum wine itu seteguk. Oh iya, gimana kabar Alexa? Tanya Bastian. Kabarnya saat ini jauh lebih baik dibanding seminggu yang lalu. Memiliki perusahaan membuat dia memiliki semangat baru. Saat ini perusahaannya sudah berjalan tapi masih belum bisa dikatakan lancar karena banyak kendala yang harus diselesaikan oleh Alexa, terang Cynthia. Dalam kondisi seperti ini Bastian merasa kesal pada dirinya sendiri. Seharusnya dia tidak membiarkan sang istri menguras pikiran dan tenaganya. Seharusnya sekarang dia sedang membawa Alexa berkeliling dunia untuk menikmati hidup. Secepatnya, setelah aku menyelesaikan semua urusanku, aku berjanji akan menjadikanmu ratu di dunia ini. Aku akan bawakan seisi dunia untukmu, batin Bastian. Mereka pun melanjutkan minum-minum. Karena suasana yang mendukung, Bastian pun minum terlalu banyak sehingga membuatnya sedikit mabuk. Dan ini membuat Cynthia tersenyum. Walaupun tidak bisa disebut kalau dia dalam keadaan normal tapi dia masih bisa berpikir cukup baik. Itu karena dia yang sedari tadi menahan diri agar tidak minum terlalu banyak. Bastian, kamu sekarang tinggal di mana setelah pergi dari rumahku? Tanya Cynthia. Bastian menoleh ke arah Cynthia. Lalu, dia berkata, aku tinggal di panti asuhan. Nggak ada lagi tempat lain yang bisa kutuju. Cynthia mengerutkan keningnya. Dia menjadi ragu apakah Bastian sudah mabuk atau belum. 1,5 botol yang sudah dihabiskan oleh Bastian, tentunya sangat cukup untuk membuat seseorang mabuk parah. Tapi Cynthia tidak tahu kalau tubuh Bastian memiliki toleransi atas kadar alkohol yang tinggi, sehingga, walaupun menghabiskan 2 botol wine, Bastian tidak akan mabuk parah hingga hilang ingatan dan akal sehat. Bastian menarik tangan Cynthia untuk membawa adik iparnya itu mendekat padanya. Sini, jangan jauh-jauh. Aku suka dengan aroma tubuhmu. Cynthia tidak kuasa menahan tarikan tangan Bastian sehingga mereka kini tidak ada lagi jarak. Tubuh mereka menempel dan Bastian menaruh tangan kirinya di atas pundak Cynthia. Bastian tahu kalau Cynthia sudah menganggap dia mabuk sehingga dia bisa memanfaatkan keadaan ini untuk dekat-dekat dengan sang adik ipar. Wajahnya kini didekatkan ke leher Cynthia dan menghirup aroma tubuhnya dalam-dalam. Cynthia menjauhkan lehernya dari wajah Bastian seraya berkata, kamu mau ngapain? Sana jangan dekat-dekat. Bastian menatap wajah Cynthia dengan sangat dekat. Lalu dia berkata, kenapa aku nggak boleh dekat-dekat denganmu? Aroma tubuhmu itu sungguh membuatku melayang. Nikmat sekali. Tapi seharusnya kamu nggak pakai minyak wangi di leher. Itu membuat aroma tubuhmu nggak bisa kucium dengan baik. Namun tiba-tiba 2 orang pria datang menghampiri. Yang satu kurus dan memakai kacamata, yang satunya memiliki badan yang dipenuhi dengan otot. Hei, cewek, kamu lihat pria di sana? Namanya Devan. Dia anak dari wali kota sekaligus pemilik beberapa perusahaan. Dia tertarik padamu dan menyuruhmu untuk bergabung dengannya, kata seorang pria kurus yang memakai kacamata. Cynthia mengerutkan keningnya. Lalu, dia berkata, katakan kepadanya kalau aku sama sekali tidak tertarik. Hahaha, kamu ini terlalu naif. Seharusnya kamu bangga dan senang karena Devan tertarik padamu. Masa depanmu akan terjamin jika kamu mau menjadi salah satu wanitanya, kata si kurus lagi. Bastian menarik tubuh Cynthia lebih erat lagi kepadanya hingga kepala Cynthia kini bersandar di dadanya. Kalian ini kan punya telinga, jadi kalian dengarkan apa yang dikatakannya. Sana kembali ke meja kalian dan katakan kalau wanita ini tidak tertarik padanya. Seru Bastian. Pria berbadan besar yang dipenuhi dengan otot, menggebrak meja. Lalu dia berkata, berani sekali kamu pada Devan.
Jika Devan tahu kamu akan dibuat perkedel olehnya, hidupmu akan dibuat sengsara. Hahaha. Oh ya, bukan dia yang akan membuat sengsara, tapi aku yang akan membawanya pada kesengsaraan. Dia hanya semut bagiku, ucap Bastian seraya tertawa. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bastian. 66, berlindung di balik kekuasaan sang ayah. Au! Cynthia berteriak ketika pria besar di hadapannya menamparkan pipi kanan Bastian dengan tangan kirinya. Hal ini membuat Cynthia sangat takut. Orang-orang yang ada di dekat mereka perhatikan perhatiannya kepada Bastian dan dua pria di hadapannya. Ada apa? Tanya seorang wanita kepada kekasihnya yang duduk di meja sebelah. Dia pria itu menginginkan wanita itu. Aku dengar katanya seorang anak wali kota menginginkan wanita itu, tapi dibawa oleh wanita dan pacarnya berkata kasar kepada kedua pria itu, jawab si pacar. Ah, seharusnya wanita itu mau saja. Ada seorang wali kota pasti memiliki kualitas yang lebih tinggi dan lebih baik. Kalau aku jadinya, aku nggak perlu berpikir banyak. Aku langsung menghampiri anak wali kota itu, kata si wanita. Kamu, kurang ajar. Kamu menganggapku apa? Asteris si pria marah. Pria berbadan besar itu kini menarik kemeja yang dikenakan oleh Bastian. Sebuah kemeja putih yang tidak lagi terlihat putih karena sudah kusam. Namun tarikannya itu tidak bisa membuat Bastian berdiri. Hei, bajingan. Kamu ingin mati dengan menyebut Bos Devan sebagai semut. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Tanya si pria besar itu dengan suara serak. Bastian masih sangat santai menanggapinya. Dia pun tidak berusaha untuk melepaskan tangan pria itu dari kemejanya. Memangnya dia pantas dianggap apa? Kuman. Bastian berkata seraya mengangkat sebelah bibirnya. Cynthia menggelengkan kepalanya sambil berusaha menarik tubuh Bastian agar bisa terlepas dari cengkraman pria besar itu. Sudah bang, jangan dianggap omongannya. Dia sedang mabuk. Maklumi saja, kata Cynthia kepada pria berbadan besar. Mabuk. Pantas saja otaknya tidak berjalan dengan baik. Ucap si pria besar seraya mendorong tubuh Bastian dengan keras hingga membuat badan Bastian menabrak belakang sofa. Pria kurus berkacamata menatap Cynthia. Lalu dia berkata, ayo cepat temui Bos Devan. Dia orangnya tidak suka menunggu. Semakin cepat kamu menemuinya, semakin bagus. Kamu akan mendapatkan uang yang banyak. Jangan lewatkan kesempatan ini. Cynthia terdiam. Dia berpikir keras akan apa yang harus dia lakukan. Jika dia tidak menemui Devan, dia takut kalau permasalahan ini akan semakin runyam. Tapi di satu sisi, dia tidak mau bertemu dengan pria itu karena dia tahu kalau Devan bukanlah orang yang baik. Pria itu hanya menginginkan tubuhnya. Dan Cynthia tidak akan mau memberikannya. Kamu benar-benar enggak punya kuping. Tadi dia sudah bilang kalau dia tidak mau. Kenapa kalian berdua masih memaksanya? Bastian berkata sembari menatap mata pria kurus itu dengan tajam. Tatapan mata Bastian dan aura kegelapan yang keluar dari dalam tubuhnya, membuat pria kurus itu menjadi takut. Bulu kuduknya merinding dan dingin langsung menusuk tulangnya. Apa ini? Pria berbadan besar langsung melayangkan tamparannya kembali seraya berkata, bajingan. Nggak ada kapoknya kamu. Kini Bastian tidak lagi membiarkan pria besar itu menamparnya. Dia pun kemudian langsung menangkis serangan pria besar itu dan menangkap tangan kirinya. Mendapati serangannya digagalkan, pria besar itu pun melayangkan pukulan dengan tangan kanannya. Tetapi lagi-lagi Bastian dengan mudah menangkisnya dan kini membuat Bastian menangkap kedua tangan pria besar itu. Buk! 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 Kemudian Bastian menendang perut pria itu dengan keras sebanyak 3 kali. Dan pada tendangan ketiga, Bastian menendang dengan sangat keras seraya melepas kedua tangan pria besar itu. Pria itu pun terjengkang dan berguling ke belakang sebanyak 5 kali sebelum menabrak meja Devan. Jika Devan adalah seorang pria sejati, seharusnya dia datang sendiri ke sini untuk memohon kepada Cynthia, bukannya menyuruh dua orang sampah untuk meminta seorang wanita menemuinya. Ucap Bastian. Devan berdiri dengan wajah yang memerah. Dia sangat geram dengan apa yang dilakukan oleh Bastian kepada anak buahnya. Bangsat, apa yang kamu lakukan kepada anak buahku? Geram Devan. Suasana semakin mencekam ketika Devan marah. Situasi di klub malam itu tiba-tiba menjadi hening. Aduh, mati aku.
Kondisi mabuk membuat Bastian bisa sekuat itu. Devan sudah marah, bagaimana ini? Cynthia begitu cemas. Devan kini melangkahkan kakinya menghampiri Bastian. Dia orang anak buahnya yang lain pun mengikutinya. Kamu sangat berani menantangku. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Tanya Devan. Bastian mengangkat sebelah bibirnya seraya berkata, kamu nggak perlu tahu siapa aku. Takutnya latar belakangku akan membuatmu ketakutan sampai kamu mati. Devan mengerutkan dahinya. Lalu dia tertawa, hahaha. Itu artinya kamu nggak punya latar belakang. Lantas bagaimana kamu bisa masuk ke klub ini? Menumpang kepada kekasihmu. Hahaha. Sampah. Bastian mengambil bungkus rokok, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Devan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Bastian tanpa ada niat sedikitpun untuk menghentikannya. Bastian menghisap rokoknya dalam-dalam dan mengeluarkannya dari hidung. Lantas apa bedanya aku denganmu? Bukankah selama ini kamu berlindung di bawah ketiak ayahmu? Karena status ayahmu itu, kamu menjadi berani untuk berlaku semena-mena. Cih. Orang sepertimu nggak pantas untuk mengomentariku, apalagi sampai mengganggu Cynthia, kata Bastian, tenang namun sangat menohok bagi Devan. Cynthia langsung menarik tangan Bastian. Dan kemudian dia berkata, Bastian, tolong jaga mulutmu. Kalau kamu membuat dia tersinggung, kita berdua akan mendapat masalah yang serius. Bastian menarik tubuh Cynthia kembali ke dalam pelukannya seraya berkata, dia enggak akan berani macam-macam. Kamu tenang saja, selagi ada aku kamu akan aman. Devan yang mendengar percakapan di antara Bastian dan Cynthia menjadi tertantang untuk membuktikan diri. Kamu pikir aku nggak berani kepadamu? Tanya Devan dengan suara yang meninggi. Untuk melawanmu saja bahkan aku nggak perlu mengeluarkan sedikit pun tenaga. Setelah mengatakan itu, Devan menoleh ke arah kedua anak buahnya seraya berkata, habisi dia. Kedua pengawal Bastian yang mengenakan pakaian hitam-hitam dengan badan tinggi besar langsung bergerak. Bersama-sama keduanya menarik ke meja Bastian sehingga membuat Bastian berdiri. Karena hal ini, Cynthia sampai hampir jatuh. Beruntung dia bisa menahan tubuhnya tetap di sofa. Lepaskan tanganmu itu dari kemejaku. Seru Bastian dengan wajah yang serius. Kenapa memangnya? Apa kamu mau menghajar kami? Sebelum kamu menghajar kami, aku yang akan membuatmu mati duluan. Ucap pria di sebelah kirinya. Bastian memukul kedua tangan pria yang menarik kemejanya itu ke bawah. Lalu dia melakukannya dengan melilitkan tangan mereka ke lengannya. Dan dengan cepat, dia mendorong bahu kedua orang itu dengan menjaga tangan keduanya tetap terlilit di tangan lengan Bastian yang menekuk ke atas. Buk! Keduanya saling beradu kepala dengan keras hingga pria yang ada di sebelah kanan Bastian, robek pelipisnya dan mengeluarkan darah. RGGH, kurang ajar kamu. Ternyata kamu bosan hidup. Pekik pria itu sambil memegang pelipisnya yang mengucurkan darah. Kedua anak buah Devan itu pun bergerak bersamaan dengan melepaskan pukulan ke arah wajah Bastian. Buk! Buk! Tiba-tiba dua orang pria yang mengenakan jaket hitam menendang kedua pengawal Devan di bagian perut mereka sehingga membuat keduanya terpental. Berani sekalian membuat keributan di sini. Geram seorang pria yang mengenakan kemeja hitam sembari berjalan menghampiri. Bastian menoleh ke sumber suara dan menyadari kalau orang itu ada Albi. Siapa kamu? Gara-gara dia sudah menyerang dua orang anak buahku. Memangnya kamu nggak tahu siapa aku? Aku adalah anak wali kota Timur Jakarta. Ucap Devan. Dia kembali menggunakan nama sang ayah untuk melindungi diri. Sebab dia tahu hanya itu yang bisa dia lakukan. Bela diri. Devan tidak menguasai satu jenis bela diri apapun. Selama ini dia selalu menggunakan kekuasaan ayahnya untuk menindas. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh Bastian. Albi menurut kamu keningnya. Lalu dia bertanya, ayahmu wali kota. Devan mengangguk dengan tegas sambil berkata, "Iya. Kenapa? Kamu takut sekarang?" Bersambung.